الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan. Dengan dua nikmat tersebut, mudah-mudahan senantiasa kita gunakan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya taqarrub dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, para jemaah sekalian, kita ulangi lagi sedikit ayat yang kemarin sudah kita bahas. Ini ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Kita ulangi lagi kalimat qulu ya. Kalimat qulu itu adalah kalimat perintah ya. Sama dengan kalimat atau ayat yang di atasnya ya, yaitu ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kunu hudan aw nasara tahtadu. Wahai Muhammad, jadilah kamu orang-orang Yahudi atau jadilah kamu orang Nasrani, kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad seorang ya dengan kalimat kul ya, katakanlah. Jadi yang di sini yang dimaksud adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ya, seorang ya. Yaitu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian di ayat yang kedua atau ayat yang selanjutnya ini Allah juga memerintahkan untuk menjawab ajakan orang-orang Yahudi maupun Nasrani dengan kalimat perintah juga, yaitu qulu ya kan? Ini kalimat perintah juga, katakanlah. Namun di sini yang disuruh mengatakan bukan hanya Muhammad saja ya, tapi kemudian banyak ya. Ini kalimat perintahnya dari Allah tetap, kemudian kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qulu itu adalah Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat dan kita semua ya. Kalau kemudian diajak oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka katakanlah qulu amanna ya. Katakanlah oleh kalian amanna, kami telah beriman. Kemudian yang kedua, qulu itu mencakup tiga ya. Qulu kemarin kita sebutkan itu mencakup tiga. Qulu katakanlah, katakan dengan lisan yang pertama. Amanna, kami telah beriman ya. Katakanlah dengan lisan, yaitu apa? Amanna, kami telah beriman. Yang kedua, qulu itu juga mengandung pembenaran dalam hati ya. Kami benarkan dalam hati ya. Kami benarkan dalam hati. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah qulu, itu juga bermakna kami mengamalkan, ya. Kami tunduk dan patuh dengan mengamalkan, ya. Kami tunduk dan patuh dengan mengamalkan. Itu makna qulu, ya. Kemudian amanna billahi, kami telah beriman, ya. Makna iman juga sama, ya. Tasdiq qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian meyakini dengan hati, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Itu makna iman. Kemudian makna amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kemarin kita juga sudah sebutkan, ya, amanna billah, yaitu beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengimani tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal ini harus tercakup dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman akan wujudnya, namun tidak mempercayai rububiyahnya, tidak mempercayai uluhiyahnya, tidak mempercayai asma wa sifatnya, kufur. Tidak ada maknanya, tidak ada artinya, ya, dianggap kufur, ya, dianggap kufur. Kemudian mengimani wujudnya Allah, kemudian mengimani rububiyahnya, meyakini Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, tapi kemudian tidak mengimani uluhiyah dengan beribadah hanya kepada Allah, juga kufur, ya, juga kufur. Kemudian mengimani wujudnya Allah, kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga kufur, ya. Kemudian mengimani Allah, wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, kemudian mengimani sebagian nama, ya, sebagian nama dan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, maka imannya jelas iman yang berkurang, ya. Jelas imannya adalah iman yang berkurang, ya. Kemudian selanjutnya adalah imanu billahi wa ma unzila ilaina, ya. Kami mengimani Allah, dan kami mengimani apa-apa yang diturunkan kepada kami, ya, yaitu apa? Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, ya. Asbat kemarin kita sudah jelaskan. Makna pertama adalah anak dan keturunan, ya, anak cucu dan keturunannya, itu namanya asbat. Atau makna yang kedua itu adalah nabi-nabi dari Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ya. Lebih khusus lagi, yaitu nabi-nabi dari keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yaitu Bani Israel, yang ada berjumlah sekitar 12 orang. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa-apa yang telah diberikan kepada Musa wa Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa-apa yang telah diberikan kepada para nabi mir rabbihim, ya, dari Rabb mereka, ya. Kemarin kita juga jelaskan, ya, kenapa di awal pakai unzila, kemudian di terakhir pakai utiya, ya. Kalau kepada Nabi Ibrahim kemarin di atasnya itu kepada Nabi Muhammad pakai unzila, kemudian kepada Nabi Ibrahim juga pakai unzila, Ismail, Ishak, wa Yakub, wal asbat, ya. Kemudian pas giliran Nabi Musa, wa ma utiya Musa wa Isa, ya, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, ya, pakai kata-kata utiya, ya. Kemarin kita juga sudah jelaskan apa bedanya, ya. Kalau pakai unzila, ya, hikmahnya yang pertama adalah pengulangan kalimat, pengulangan kata, ya, tidak nyaman didengar. Kalau kemudian semua pakai unzila, itu tidak nyaman didengar. Kemudian yang kedua, kenapa pakai utiya? Karena Nabi Musa dan Isa selain juga diturunkan Alkitab, ya, yaitu kitab Taurat maupun Injil, mereka juga diberikan mukjizat, ya, bayinat, ya, mukjizat, diberikan mukjizat, ya.
yaitu Nabi Musa sekian atau 9 mukjizat, kemudian Nabi Isa ya bisa menghidupkan dan mematikan, kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta dan lain sebagainya ya. Itu kenapa disebut dengan utiyah ya. Kenapa disebut dengan utiyah? Kemudian la nufarriqu baina ahadim minhum ya. Kami tidak membedakan di antara satu orang pun di antara mereka ya. Apa yang dimaksud dengan membedakan di sini ya? Bukan kemudian kami tidak membedakan ini maknanya ya. Kami beriman bahwasanya semua para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengimani bahwasanya semua ajaran para rasul itu sama ya, mengajak kepada tauhid dan menjauhi kepada syirik. Kami tidak membedakan itu ya. Makanya kalau orang Yahudi tidak masuk dalam bab ini. Kenapa? Karena mereka membeda-bedakan ya. Mereka membeda-bedakan. Mereka mengimani Nabi Musa, tapi kemudian tidak mengimani Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kufur. Ya. Nabi Isa, orang Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad. Terhadap Nabi Musa, mengimani apa tidak? Hah? Orang Nasrani? Hah? Orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa apa tidak? Hah? Tidak. Ya. Orang Nasrani tidak mengimani Nabi Musa dan juga tidak mengimani Nabi Muhammad. Jadi kufur. Allah mengasih jawaban sama kita. Ya. Kalau kami umat Islam, kami nggak membeda-bedakan itu. Ya. Kalau kami nggak beda-bedakan, tapi kalian itu beda-bedakan. Ya. Ini jawaban Allah yang sekian kali ya, yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Kalau kalian membeda-bedakan para nabi, kami enggak beda-bedakan. Kemudian kami juga mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada kami, dan kami pun mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, wa Yaqub, wal asbat, wa ma utiya Musa, wa ma utiya Isa, wa ma utiya min nabi. Semua kami imani semua. Kalian enggak, ya kan? Kalian iman kepada Al-Quran? Enggak, ya kan? Iman kepada Taurat? Hah? Iman kepada Taurat? Hah? Orang Yahudi, ya? Hah? Iman? Ya iman lah, ya kan? Tapi sebagian ditinggalkan, sebagian dipakai, ya? Sama kayak kita umat Islam juga kadang-kadang, ya kan? Iman terhadap Quran nanti sebagian tinggalkan, sebagian dilaksanakan ya. Yang enak-enak dilaksanakan, yang enggak dilaksanakan ya. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab ya. Apakah afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu akan mengimani sebagian kitab kemudian mengkufuri sebagian kitab? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi fama jazaa'u may yaf'alu dzalik. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali apa? Kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yuradduna ila yaumil qiyamati ila asyaddil adab. Kemudian dikembalikan di hari kiamat nanti dengan adab yang pedih. Ya. Mereka mengimani Taurat tapi kemudian tidak mengimani Al-Qur'anul Karim. Orang Nasrani mengimani Injil tapi tidak mengimani Al-Qur'an. Ya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang komplit ya, dengan jawaban yang tegas. Nah, kami enggak membedakan ya, antara nabi enggak kami bedakan. Semua nabi itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita akan sebutkan, kita akan gaji tentang kaidah mengimani kitab dan mengimani para rasul. Kemudian la nufarriqu, kami tidak membedakan itu. Cuman para ulama memang menjelaskan tentang keutamaan mereka. Kita tidak menafikan tentang keutamaan para nabi, ya kan? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil Kudus, ya kan? Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Demikianlah, itulah para rasul. Ya, kami tinggikan atau kami muliakan sebagian ya
dan dari sebagian yang lain. Ada kami muliakan sebagian dan kami muliakan sebagian itu lebih daripada yang lain. Ada. Karena memang demikianlah. Al-Quran menyebutkan demikian, hadis-hadis Nabi pun menyebutkan demikian. Ya. Di antara para nabi itu yang paling mulia, di antara nabi dan rasul, atau kalau nabi dan rasul itu yang paling mulia rasul, kan begitu ya. Di antara para rasul yang paling mulia ulul azmi. Di antara ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah akidah yang disepakati oleh para ulama, ya, akidah disepakati. Namun demikian, ya, dalam hal, ya, bahwasanya mereka adalah utusan Allah, semuanya sama kita yakini, ya. Dalam hal mereka membawa ajaran dari Allah, kita yakini semuanya sama, ya. Kita nggak beda-bedakan itu. Tapi dari sisi kemuliaan, memang kita tetapkan ada yang berbeda, ya. Untuk mengkompromikan dengan ayat-ayat yang kemudian melarang Nabi ataupun hadis Nabi yang melarang kita membeda-bedakan para nabi, seperti Nabi SAW mengatakan ketika ada pertikaian antara orang Yahudi dengan orang Islam, maka orang Yahudi ini, kami percaya dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa adalah nabi yang mulia. Maka oleh orang Islamnya, apakah dengan perkataanmu itu kamu ingin merendahkan Muhammad, ya? Ditempeleng sama orang Islam ini, orang Yahudi tadi itu, ya. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Ini orang Muslim ini mentempeleng saya, ya. Kenapa? Karena saya bilang Musa begini. Kemudian dia emosi kemudian menempeleng saya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La tufaddiluni alal anbiya. Jangan kamu mengutamakan aku atas para nabi, ya, kata Nabi SAW. Namun perkataan ini adalah mengandung beberapa kemungkinan, ya. Mengandung beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena memang Nabi ingin bersikap ataupun bersifat tawadhu, ya. Artinya tidak ingin bersifat tawadhu, ketawaduan Nabi SAW untuk kemudian menyampaikan hal tersebut. Atau yang kedua, bisa bermakna tidak boleh mengagungkan dengan merendahkan, ya, dengan merendahkan salah satunya. Apa Nabi Musa itu begini, Nabi Muhammad itu loh yang begini. Apa Nabi Ibrahim itu begini, Nabi Isa itu loh yang begini. Itu namanya meninggikan dengan merendahkan yang satunya. Itu tidak boleh, ya kan? Meninggikan dengan merendahkan yang satunya tidak boleh. Atau dalam hadis itu pas ketika terjadi pertengkaran, ya. Dengan terjadi pertengkaran orang Nasrani dengan orang Islam, ya kan? Nah, kita kemudian bilang, wah, apa itu nabimu itu, Tuhanmu itu, nabimu, macam-macam, ya kan? Nah, itu tidak boleh juga, ya, tidak boleh, ya. Itulah makna kemudian kita tidak membedakan antara para nabi. Wa nahnu lahu muslimun, ya. Dan kami semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berserah diri, ya. Nah, inilah para jamaah sekalian rahimakumullah tentang ayat tersebut, ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan beberapa kaidah penting sebetulnya, ya. Kaidah tentang mengimani Allah tadi sudah kita sebutkan, kemudian mengimani apa yang telah diturunkan kepada kita, kemudian mengimani para rasul, ya. Ini pelajaran penting yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Saya akan bacakan, ya, dari kitab Syarah Ushulus Salasah, ya, tulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang untuk melengkapi kajian kita tentang beriman kepada beriman kepada kitab dan beriman kepada para rasul, ya. Ini perlu menjadi catatan bagi kita semua, ya. Saya bacakan. Yang pertama adalah bagaimanakah tata cara kita mengimani kitab, ya. Wal imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umurin, ya. Beriman terhadap kitab-kitab, ya, itu mencakup atau mengandung 4 perkara, ya. Mencakup dan mengandung 4 perkara, ya, yang harus kita yakini. Yang pertama, al-awwalu al-imanu
bi anna nuzulaha min indillahi haqqan ya. Enggak usah ditulis ya. Susah malah nulisnya ya. Bahasa Indonesianya saja ya. Al-imanu mengimani bi anna nuzulaha bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut ya, turunnya kitab-kitab tersebut min indillahi haqqan ya, benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut ya, benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kan. Ini yang kemudian harus kita yakini ya. Semua kitab ya, entah itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, ya kan? Al-Qur'an, semuanya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita kemudian membeda-bedakan. Tidak boleh kita mengimani Al-Qur'an kemudian tidak mengimani adanya Taurat, tidak mengimani adanya Injil, tidak mengimani adanya Zabur, tidak mengimani adanya Suhuf Ibrahim wa Musa ya. Tidak ya. Kita mengimani semuanya itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan kepada mereka semuanya ya. Meskipun terjadi perbedaan. Kalau pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua kitab-kitab tersebut turun sekaligus, langsung. Taurat langsung satu kaligus, ya kan? Injil turun sekaligus, Zabur turun sekaligus, Suhuf turun langsung sekaligus. Kemarin kita sudah jelaskan ya, Suhuf Ibrahim itu. Suhuf Ibrahim itu kurang lebih ada berapa? Ada 4 lembar, ya kan? Satu lembarnya kurang lebih berisi 10 ayat, ya kan? Itu kita yakini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang diturunkan sekaligus. Beda dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an turunnya bertahap, ya. Ini bedanya. Kalau kemudian kitab-kitab dulu, ya, itu yang menjaga nabi-nabi mereka, tapi kalau Al-Qur'an itu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitab-kitab mereka ya, yang dulu itu yang menjaga nabinya. Nabi mengajarkan pada muridnya, muridnya mengajarkan pada muridnya, terus begitu ya. Sampai kemudian kesekian generasi pastilah terjadi perubahan ya. Pastilah terjadi perubahan. Kenapa? Karena yang menjaga manusia, meskipun itu nabi ya kan. Tapi karena kalau Al-Qur'an yang menjaga Allah, maka dijamin sampai nanti hari kiamat nggak akan ada perubahan, ya kan? Taurat ada perubahan, jelas ada perubahan, ya kan? Injil ada perubahan, jelas ada perubahan, ya. Semua sudah mengalami perubahan. Kenapa? Karena memang kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka, itu mereka sendiri yang menjaga, ya. Nabi mereka yang menjaga dan murid-muridnya. Sedangkan Al-Qur'an yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an sampai nanti hari kiamat nggak akan terjadi perubahan ya. Ini bedanya ya, kitab dulu dengan kitab sekarang, Al-Qur'anul Karim maksudnya. Kemudian as-sani al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi kal Qur'an alladhi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wat Tauratil lati unzilat ala Musa wal Injilil ladzi unzila ala Isa waz-zaburil ladzi utihi Dawuda wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'min bihi ijmalan ya. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Yang kedua adalah mengimani ya, dengan bima alimna ismahu, dengan nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita ya. Dengan nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita ya, ataupun Rasulullah ajarkan kepada kita. Mengimani dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi ajarkan ke kita. Namanya ya, namanya kal Quran, seperti Al-Qur'an ya kan? Iman. Karena memang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Nabi menyebutkan dengan Al-Qur'an.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa Taurat, ya, kita mengimani namanya apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, ya, kita imani namanya. Kemudian Injil, kita imani namanya, ya. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Wa amma ma lam na'lam ismahu, adapun nama yang tidak diterangkan kepada kita namanya, ya, fanu'min bihi ijmalan, maka kita mengimaninya saja secara global. Kita imani saja secara global. Kita nggak tahu namanya. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ada yang tahu namanya? Hah? Nggak ada. Jangan ngarang-ngarang namanya, ya. Nggak ada namanya. Nabi nggak jelaskan, Rasul nggak, hanya menyebut suhuf Ibrahim wa Musa. Am lam yunabba bima suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Sudah suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Apa namanya? Nggak tahu kita, ya kan? Kepada Ismail ada kitab, pasti ada kitab. Pasti ada kitab, ya. Pasti ada kitabnya. Ya, wa anzala ma'ahumul kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab, pasti ada kitabnya. Ya, semua para nabi. Tapi kemudian apa namanya? Ya sudah, kita enggak tahu namanya, maka kita mengimaninya secara global bahwasanya semua para nabi itu disertai kitab. Ya. Sertai kitab. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqati. Yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, ya. Membenarkan semua kabar-kabar yang benar dari kitab-kitab tersebut, ya. Membenarkan semua, ya, kabar-kabar dari kitab-kitab tersebut, ya. Ka akhbaril Quran, seperti kabar yang disampaikan oleh Al-Quran, ya. Kita benarkan. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf, ya. Ataupun kepada kitab-kitab, ya, yang diturunkan sebelum Al-Quran, namun yang belum dirubah dan belum diganti. Ada kabar-kabar di kitab-kitab mereka, ya. Seperti kita sebutkan kemarin suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu ada tentang haji, ya kan? Ada, ya. Karena memang itu isi suhuf Ibrahim yang menerangkan tentang syariat-syariat Nabi Ibrahim. Kemudian Taurat, ada yang harus kita benarkan, berita-berita dalam Taurat itu, ya kan? Sebelum diganti, ya. Taurat itu kan perjanjian lama kalau bahasanya orang-orang orang-orang ini kan bahasanya perjanjian lama, kalau Injil itu perjanjian baru, kan begitu, ya. Taurat itu sebelum diganti kita yakini benar isi-isinya, kabar-kabarnya. Di antaranya apa? Kabar tentang turunnya Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat, ya. Perintah untuk puasa, ya, ada dalam Taurat, ya kan? Kan dalam puasa kan juga ada, ya. Apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Dalam kitab mereka pun pasti ada syariat puasa itu. Pasti ada, ya kan? Taurat pasti ada syariat puasanya, Injil pasti ada syariat puasanya, Suhuf pasti ada syariat puasanya, kitab-kitab yang lain pasti ada syariat puasanya. Kenapa? Allah sendiri yang bilang, ya. Allah sendiri yang bilang, ya. Kemudian Injil menceritakan tentang datangnya Muhammad, ya kan? Ya, mimba dismuhu Ahmad, ya. Yang datang setelahku nabi terakhir namanya siapa? Ahmad. Ada dalam kitab Injil mereka, ada dalam kitab Taurat mereka, ada. Itu mestinya kita benarkan juga sebelum dirubah. Dan mestinya yang mereka membenarkan itu. Kita aja membenarkan apa? Kitab-kitab mereka itu, tetapi ternyata mereka sendiri yang enggak membenarkan isi kitab tersebut. Injil itu kalau dibenarkan mesti mereka ngikutin Nabi Muhammad, kan begitu, ya. Taurat kalau mereka benarkan mesti ngikutin Nabi Muhammad. Tapi kenapa? Itu enggak dipakai oleh mereka, ya kan?
nggak diimani oleh mereka. Ya. Padahal itu ada dalam kitab Taurat maupun Injil ya. Kemudian itu sudah mengalami perubahan. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa ya. Kita sekarang nggak bisa ya. Kalau sekarang apa yang mereka sebutkan perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, itu semua sudah mengalami perubahan ya. Tidak ada kitab hari ini yang tidak mengalami perubahan kecuali Al-Qur'anul Karim ya. Ini nggak bisa kita benarkan kabar-kabar dari mereka. Tentunya juga berkaitan dengan kabar-kabar tentang kalau zaman sekarang ini ya, kalau zaman sekarang ini itu juga berkaitan dengan kabar-kabar yang kita kenal dengan istilah kabar-kabar atau hadis-hadis yang kisah-kisah tentang Israiliyat ya. Tentang Israiliyat ya. Itu juga kita harus pandai-pandai memahami kisah-kisah tersebut ya. Apa kisah Israiliyat itu? Kisah Israiliyat itu ya contoh umpama ya kan Nabi Ibrahim kemudian menikah ya kan dengan Siti Sarah, kemudian Hajar dan sebagainya. Kemudian menikah lagi kan begitu ya. Punya anak yang pertama ini, punya anak yang kedua ini, punya anak yang ketiga ini, yang keempat ini seterusnya. Nah, itu biasanya itulah yang namanya kisah-kisah Israiliyat. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam hadis itu tidak ada semuanya itu ya. Adanya dalam buku-buku atau kisah-kisah Israiliyat. Dalam hadis Nabi tidak ada ya. Dalam hadis Nabi tidak ada. Kemudian 12 nama anak Nabi Yakub umpama. Disebutkan semuanya. 1 tinggal di sini, 2 ini, terus istrinya berapa? Ada semua dalam kisah-kisah Israiliyat, tapi dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada. Nah, itulah yang kadang-kadang disebut dengan Israiliyat ya. Disebut dengan Israiliyat. Nah, kalau kemudian kita temui kisah-kisah Israiliyat itu ya, kita akan benarkan kalau yang dibenarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian kita salahkan kalau memang kisah itu disalahkan oleh Nabi. Adapun kisah yang enggak dibenarkan dan tidak disalahkan oleh Nabi, ya kita terima saja, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Ya. Itu kaidah memahami kisah-kisah ataupun cerita-cerita Israiliyat. Kalau Nabi membenarkan kisah itu, disebutkan oleh Nabi, diriwayatkan ada hadisnya, kita benarkan meskipun itu kisah Israiliyat. Kalau kemudian ada kisah Israiliyat kemudian disalahkan, ya, tidak dibenarkan oleh Nabi, kita tolak. Kalau tidak dibenarkan dan tidak disalahkan, kita diam saja, enggak membenarkan, enggak menyalahkan. Ya. Kalau benar khawatir salah, nanti kalau menyalahkan khawatir benar, ya kan begitu. Maka diam, ya. Kisah ini macam-macam orang menyampaikan kisah aneh-aneh kan. Oh, belum pernah dengar kita dari hadis Nabi. Oh ya sudah, biarin aja dulu ya kan. Benar apa enggaknya baru kita nanti cek kan begitu, kita cari kan begitu ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi' al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha war-ridha wat taslimu bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim ya. Yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dinasah ya. Beramal dengan hukum-hukum dengan kitab tersebut selama belum dihapus ya. Selama belum dihapus. Namun sekarang yang namanya Taurat, yang namanya Injil, yang namanya Zabur sudah dihapus oleh Al-Qur'an ya. Berarti apa? Sudah enggak bisa diamalkan ya. Kenapa? Karena sudah dihapus oleh Al-Qur'an semuanya. Berarti enggak bisa diamalkan ya. Enggak bisa diamalkan. Ada amalan Nabi Ibrahim dulu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sebelum jadi nabi. Yaitu apa? Tahannuts. Tahannuts itu adalah menyendiri dalam gua beribadah. Tafakur, merenung. Itu dulu adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad kemudian ikut merenung dalam gua. Ya, itu ajaran Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Muhammad jadi nabi, itu enggak dilaksanakan lagi, berarti ya dihapus, ditinggalkan ya. Tidak ada lagi yang kemudian merenung dalam gua ya. Nyari apa namanya? Nyari wangsit.
sudah tidak ada begitu ya, sudah tidak ada lagi ya. Nabi sudah nggak melakukan lagi. Dulu iya sebelum jadi nabi, tapi setelah jadi nabi sudah tidak ya. Jadi masuk nang gua ya, lagi olah saya datang ya. Tapi itu adalah kutub ya. Sekarang bagaimana cara mengimani Rasul ya? Bagaimana cara mengimani Rasul? Sekarang bagaimana cara mengimani Rasul ya? Saya bacakan ya. Cara mengimani Rasul sekarang ya. Wal imanu birrusuli yatadhammanu arba'ata umurin. Mengimani para rasul itu juga mencakup 4 perkara ya. Ini sebenarnya pelajaran sekolah ini ya. Cuma ini lebih lengkap pelajaran sekolahnya ya. Ini kalau kita belajar akidah ini memang kelas SD SMP ini. Buku ini ya. Nanti ada lagi yang punyanya Syekh Utsaimin ini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada syarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terus oleh Syekh Utsaimin juga. Baru nanti naik kepada Al-Aqidah Wasithiyah, baru naik kepada Aqidah At-Tahawiyah. Urut-urutannya begitu, urut-urutan belajar apa namanya? Akidah. Jadi ini yang pertama dulu sebetulnya. Ini yang cara orang sekolah dia SD ya. Orang sekolah SD ya. SD kilo oleh pelajaran ya berarti keliru SD. Ini SD ini sebetulnya ya. Taib wal imanu birrusul yatadammanu arba'ata. Beriman pada rasul mencakup 4 perkara. Al awwalu al imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Ya. Yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama mengimani bahwasannya risalah para nabi, ajaran para nabi haqqun minallahi ta'ala. Itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ajaran Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, maka barang siapa yang kufur terhadap satu risalah saja dari mereka, ya. Satu risalah dari mereka, faqad kafara bil jami', maka sungguh dia telah kufur terhadap semua risalah para nabi ya. Mengkufuri satu risalah para nabi sama mengkufuri semua para nabi. Mengkufuri satu nabi sama dengan mengkufuri semua para nabi ya. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin, telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh al mursalin, para rasul. Padahal belum ada rasul dan nabi. Cuma kaumnya sudah divonis kadzabat qaumun Nuhil mursalin, telah mendustakan kaumnya Nuh semua para rasul. Padahal belum ada rasul. Apa maksudnya? Hanya kaumnya Nabi Nuh saja yang menolak ajaran Nabi Nuh dan menolak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Namun kadzabat qaumun Nuhil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul. Berarti apa? Mendustakan satu Nuh sama dengan mendustakan semua para rasul ya, maknanya begitu ya. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi mislu Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ya, wa Nuh alaihi salatu wassalam wa haula al-khamsatuhum ulul asmi minar rusuli. Waqad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'ani fi suratil Ahzab. Yang kedua adalah al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi mislu Muhammad wa Ibrahim. Mengimani nama-nama yang diajarkan kepada kita namanya seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh dan yang lainnya. Adapun nama-nama yang enggak diajarkan kepada kita, kita mengimaninya secara global ya. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fanu'min bihi ijmalan ya. Adapun nama-nama yang tidak diajarkan kepada kita, kita mengimaninya secara global saja ya. Yang kita tahu berapa nabi? 25 yang tahu namanya ya. Yang enggak tahu namanya banyak ya kan. Ada sekitar 124.000 nabi. Ada sekitar 313 atau 113 rasul. Nah, ini SD ini sebetulnya, tapi SD-nya keliru ya.
Berapa para nabi? 25. Para rasul. Nabi dan rasul berapa? 25, kan begitu. Ya, sebetulnya kalau ngikuti pelajaran ini ya, yang namanya rasul 313 atau 315. Yang namanya nabi 124.000. Tapi kalau ngisi ini salah dicoret ya kan. Salah dicoret ya kan. Saya jadi guru, siapa saya jadi guru ya? Saya jadi guru SD, saya jadi guru TPA ya. Perlu dikasih pelajaran ini juga ya kan. Ini yang kedua ya. Banyak dalilnya ya sebutkan. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim ya, membenarkan tentang kabar-kabar yang benar dari mereka ya, semua para nabi ya. Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ar-rabi' al-amalu bi sya'riati man ursila ilaina minhum wa huwa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nasi ya. Yang keempat adalah mengamalkan syariat para rasul yang diutus kepada kita. Di antaranya penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini baru yang keempat, yaitu apa? Mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk adalah bab beriman kepada rasul ya. Wallahu taala alam. Ini bab tentang mengimani kitab, mengimani para rasul dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pelajaran penting akidah yang mesti kita yakini ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfiru li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.